Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, kita lanjutkan materi pembelajaran tematik hari ini. Kita memasuki tema 1 hidup rukun, subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Simak materi pembelajaran hari ini supaya kalian bisa memahaminya. Yang pertama, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kalimat ajakan, tentang kalimat perintah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kalimat penolakan. Nah, biasanya penolakan ini berkaitan dengan jawaban ajakan seseorang ya. Biasanya kalau kita mengajak orang lain itu pasti ada jawabannya. Bisa jawabannya menolak atau menyetujui ya. Kalimat penolakan hendaknya diucapkan dengan santun. Dengan santun itu dengan sopan, dengan baik ya. Kalimat penolakan ditandai dengan kata maaf dan tidak. Contohnya di sini Ibu punya contoh kalimat penolakan ya. Yang pertama, maaf Jonas, nanti sore aku ada acara dengan orang tua, jadi aku tidak bisa belajar bersama dulu. Yang kedua, tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Yang ketiga, tidak mau badu, kita harus tetap menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu adalah 3 contoh kalimat penolakan. Lanjut, di sini Ibu punya 2 gambar. Yang pertama ini ada penolakan, kalimat penolakan, dua-duanya ada kalimat penolakan, tapi ada kalimat penolakan yang baik dan ada yang tidak. Kalau kita menolaknya dengan ucapan yang baik, itu akan bisa menjaga kerukunan. Kalau kita menjawabnya tidak sopan, itu atau tidak santun, itu tidak akan menjaga kerukunan. Nah, di percakapan yang pertama kita lihat, kita akan mencari mana penolakan yang baik, mana penolakan yang tidak baik ya. Silahkan kuehnya dicicipi. Terima kasih Bu, saya masih kenyang. Nah, ini adalah kalimat penolakannya. Terima kasih Bu, saya sudah kenyang. Ini kue untukmu, tidak mau kuehnya tidak enak. Nah, yang ini adalah kalimat penolakannya. Coba kita cari mana kalimat penolakan yang baik, di gambar pertama atau di gambar kedua. Ya, di gambar pertama. Terima kasih Bu, saya masih kenyang. Ini adalah contoh kalimat penolakan yang baik. Lanjut, kita akan belajar muatan SBDP. Kita akan mengenal jenis-jenis bahan alam untuk membuat hiasan. Ternyata bahan alam itu bisa dijadikan hiasan ya anak-anak. Berikut ini adalah contoh bahan alam yang bisa dijadikan hiasan. Yang pertama dari biji-bijian. Biji-bijian itu banyak ya. Ada biji kacang hijau, biji jagung, biji kacang merah, dan biji-biji lainnya, atau seperti beras, seperti bisa. Kemudian kulit kerang. Kulit kerang juga bisa dijadikan hiasan. Daun dan ranting juga bisa dijadikan hiasan. Kemudian cangkang telur juga bisa dijadikan hiasan. Masih banyak lagi bahan alam yang bisa dijadikan hiasan ya. Ini hanya beberapa bahan alam yang Ibu sebutkan. Seperti tanah liat juga bisa dijadikan hiasan. Bu, bahan alam itu apa sih? Bahan alam merupakan semua bahan yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Hiasan yang terbuat dari bahan alam biasanya dalam bentuk kolase dan mozaik. Nah, kita nanti bahan alamnya bisa dibuat seperti kolase atau mozaik. Bu, apa sih bedanya kolase dan mozaik? Nah, kita akan belajar ya anak-anak di slide selanjutnya. Nah, perbedaan kolase dan mozaik. Kolase itu dibuat dengan cara menempelkan bahan alam pada permukaan gambar. Nah, di sini ada contoh kolase anak-anak. Nah, ini terbuat dari bahan alam daun ya.
Nah, kalau kolase itu dia bahan alamnya dibentuk langsung menyerupai gambar ya, tidak dipotong kecil-kecil. Nah, sedangkan mozaik itu ditempelkan, bahan-bahannya itu dipotong kecil-kecil. Nah, seperti biasanya kalau mozaik itu bisa pakai biji-bijian. Nah, biji-bijian itu ditempelkan sehingga menjadi seperti gambar ya. Kalian bisa melihat perbedaan antara kolase dan mozaik. Biasanya kalau pakai kertas warnanya dipotong kecil-kecil baru ditempelkan ke gambar. Nah, ini disebutnya mozaik. Sedangkan kolase bahan alamnya atau bahannya langsung membentuk seperti gambar, tidak harus dipotong menjadi kecil-kecil ya. Nah, itu adalah perbedaan kolase dan mozaik. Lanjut, kita akan belajar muatan matematika sekarang tentang penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan. Pertemuan kemarin kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan ya. Sekarang kita akan belajar lagi penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan. Jumlah itu berarti penjumlahan. Kalau selisih itu apa, Bu? Kalau selisih, kalau ditanyakan selisih berarti kita pengurangan, mencari pengurangan atau dikurangi ya. Yang pertama di sini Ibu punya contoh, tentukan jumlah dan selisih bilangan 437 dan 227. Nah, di sini berarti kita akan mencari jumlahnya dan selisihnya. Ingat ya, kalau jumlah berarti dijumlahkan, kalau selisih berarti dikurangi. Nah, kita cari jawabannya ya. Yang pertama yang jumlah dulu atau penjumlahan. 437 ditambah 227. Nah, cara mengerjakannya dengan susun pendek atau susun ke bawah supaya lebih mudah. Kita mulai jumlahkan dari satuan terlebih dahulu, dari belakang dulu ya. 7 ditambah 7 sama dengan 14. Nah, gimana cara nulisnya? Apakah langsung 14 di bawah atau tidak? Oke, ditulisnya tidak langsung 14 di bawah ya, tapi satuannya kita simpan di bawah, 4-nya kita simpan di bawah, kemudian satunya karena puluhan kita simpan di angka depannya atau di tempat puluhan, 1 di atas angka 3 ya. 1 tambah 3 sama dengan 4, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, tulis 6. Kemudian yang ratusannya kita jumlahkan, 4 tambah 2 sama dengan 6. Berarti jumlahnya itu 664. Sekarang kita cari selisih. Tadi ingat ya, selisih itu dikurang, berarti kita akan mencari pengurangannya. 437 dikurangi 227. Kita hitung kurangi dari yang satuannya. Satuannya 7 ya. 7 dikurangi 7 sama dengan 0 ya, tulis 0. Kemudian 3 dikurangi 2 sama dengan 1. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Berarti selisihnya itu 210. Nah, ingat ya anak-anak, apabila misalnya depannya itu 2 dikurangi 2 itu kan sama dengan 0. Berarti kalau misalnya 0 di depan jangan ditulis. Lanjut, Ibu punya contoh yang kedua. Tentukan jumlah dan selisih dari bilangan-bilangan berikut. Di sini ada bilangannya 301 dan 115. Kita cari jumlah dulu ya, penjumlahannya dulu. 301 ditambah 155. Kita mulai dari satuan dulu yang belakang. Kita jumlahkan. 1 ditambah 5 sama dengan 6. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi jumlahnya adalah 456.
Sekarang kita cari selisih atau pengurangannya. 301 dikurangi 155. Kita mulai dari yang satuannya ya. Kita kurangi 1 dikurangi 5. Oh, tidak bisa, Bu. Iya, benar anak-anak, tidak bisa ya. 1 dikurangi 5 tidak bisa karena angka yang di atas lebih kecil dari angka yang di bawah, itu tidak bisa dikurangi. Bagaimana caranya? Kita akan meminjam pada angka sebelumnya. Kita lihat angka sebelumnya di puluhannya. 0 dikurangi 5 juga sama, tidak bisa, Bu. 0 dikurangi 5 juga tidak bisa. Berarti kita maju ke yang ratusannya. Di sini ratusannya 3 dikurangi 1. Yang atas lebih besar daripada yang bawah ya, berarti bisa dikurangi. Sebelumnya jangan langsung dikurangi dari ratusannya ya, tapi kita pinjam dulu yang 0. Yang 0 ini pinjam ke angka 31 jadi 10. Nah, 10 dikurangi 5 udah bisa nih anak-anak. Tapi ini yang satuannya, satunya masih tidak bisa, Bu. Kita pinjam ke yang 10 tadi, yang di puluhan. Tadi kan 0-nya jadi 10, pinjam 1. Ya, pinjam 1 jadi 10-nya sisa 9. Ini sebelumnya 3 sudah dipinjam 1 jadi sisa 2 ya. Kemudian ini pinjam, satunya pinjam 1 ke yang puluhan jadi 11. Nah, jadi sekarang kita bisa menguranginya. 11 dikurangi 5 sama dengan 6. Sekarang ini 10-nya kan udah dipinjam 1 jadi 9. 9 dikurangi 5 sama dengan 4. 3-nya juga udah dipinjam 1 jadi sisa 2. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Berarti jumlahnya atau pengurangannya, selisihnya itu 146. Nah, itu anak-anak ya, semoga kalian memahaminya. Lanjut, kita belajar muatan PPKN. Kita akan belajar kembali tentang pengamalan Pancasila. Tapi sekarang pengamalan Pancasila di lingkungan masyarakat. Yang pertama, di sini ada pengamalan sila pertama di masyarakat. 1. Memberi kesempatan orang lain untuk melaksanakan ibadah. Yang kedua, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Kemudian, pengamalan sila kedua di masyarakat. Contohnya, yang pertama, membantu orang lain yang tertimpa bencana. Yang kedua, bersikap murah hati kepada semua orang. Yang ketiga, mau menolong sesama. Lanjut, pengamalan sila ketiga di masyarakat. Yang pertama itu contohnya mempelajari tarian daerah. Yang kedua, bangga menggunakan produk atau barang buatan dari dalam negeri. Ketiga, bersahabat dengan teman dari berbagai suku. Yang keempat, bekerja sama menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Lanjut, pengamalan Pancasila keempat di masyarakat. Yang pertama, menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, menghadiri pemilihan ketua RT. Yang ketiga, memberikan pendapat saat berdiskusi. Yang keempat, mengambil keputusan melalui musyawarah. Lanjut, di pengamalan sila kelima di masyarakat. Yang pertama itu gotong royong membersihkan lingkungan. Yang kedua, menggalang kegiatan sosial. Nah, ini adalah contoh sikap atau pengamalan dari sila-sila Pancasila ya, dari sila pertama sampai kelima. Nah, anak-anak, itulah materi pembelajaran yang Ibu sampaikan. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan kalian kerjakan. Nanti kirimkan tugasnya melalui Wafri atau WhatsApp pribadi ke Ibu ya. Nah, tugas hari ini ada 2 muatan. Yang pertama muatan bahasa Indonesia. Silahkan kerjakan. Ayo berlatih halaman 65. Yang kedua, ayo berlatih halaman 74. Apabila jawabannya tidak cukup, bisa kalian kerjakan di buku tulis ya. Kemudian yang kedua itu muatan matematika.
Kalian silakan kerjakan. Ayo berlatih halaman 64 nomor 1 sampai 4 ya. Seperti yang tadi Ibu contohkan. Kalian cari penjumlahannya dan selisihnya atau pengurangannya. Oke. Nah, itulah pembelajaran tematik hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat. Apabila ada materi yang masih kurang paham, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya melalui telepon atau WA kepada Ibu. Tetap jaga kesehatan kalian di rumah, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.